Salam saudara, senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya Pendeta Aldo Wolman. Dan hari ini kita akan melihat satu video di mana video debat antara Rudi Yohanes sang debaters dan Aristo. Kita akan melihat di sini yang menjadi perdebatan mereka adalah bagaimana membuktikan Isa dan Yesus. Di mana kalau dari sisi Aristo dia mengatakan bahwa Isa itu sama dengan Yesus. Sedangkan Bapak Rudi Yohanes dia mengatakan bahwa tidak menerima kalau Yesus itu disamakan dengan Isa. Maka Isa dan Yesus itu adalah dua orang yang berbeda. Jadi bukan satu orang yang sama, tetapi itu adalah dua orang yang berbeda. Apa yang menjadi alasan dari Pak Rudi Yohanes? Mari kita akan lihat atau saksikan videonya. Karena ini menyangkut pembuktian Nabi Isa itu adalah Yesus. Kalau dari sudut saya tidak terima Nabi Isa adalah Yesus. Mengapa demikian? Ya alasannya, pertama bahwa Nabi Isa itu dilahirkan oleh seorang Maryam. Maryam itu dari garis keturunan apa? Lewi. Karena dia di sana dikatakan adalah saudara Harun. Sementara Maria itu tidak melahirkan seorang diri tetapi didamping Yusuf. Sehingga Yesus dikatakanlah dari garis keturunan Yehuda. Maka di Al-Quran dikatakan surah Maryam 28, hai saudara Harun. Sementara di Alkitab dikatakan anak Daud. Jadi sudah berbeda ya, saudara Harun dengan anak Daud. Kalau kita lihat dari video yang disampaikan oleh Bapak Rudi Yohanes, alasannya adalah bahwa kalau berbicara tentang Isa itu, maka dia berbicara tentang Maryam. Maka Maryam itu berbeda dengan Maria, karena Maryam itu adalah saudaranya Harun, dan dia adalah keturunan dari suku Lewi. Sehingga berbeda dengan Yesus. Kalau Yesus itu adalah dia dari suku Yehuda, dan kemudian waktu melahirkan dia didampingi oleh Yusuf tentunya. Tetapi Maryam itu seorang diri waktu melahirkan. Jadi dari dua hal ini sudah ada perbedaan. Baik dari sisi suku maupun dari sisi cara Yesus dilahirkan. Jadi hal inilah yang menjadi dasar sehingga mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu adalah dua orang yang berbeda, bukan satu orang yang sama. Tentunya Aristo akan membuktikan bahwa Isa dan Yesus itu adalah satu orang yang sama, bukan dua orang yang berbeda. Nah, kita akan menyaksikan video bagaimana Aristo menyampaikan bahwa alasannya kenapa Yesus itu sama dengan Isa. Mari kita saksikan. Pada malam hari ini cukup menarik ya tema. Apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa adalah orang yang sama? Tentunya saya akan memberikan pendapat saya, dan saya memberi pendapat bahwa Yesus Kristus dan Nabi Isa adalah dua orang, adalah satu pribadi yang sama, hanya kemudian dipersepsikan berbeda. Ya. Nah, saya akan berangkat dari pertama kajian linguistik yang sudah saya yang beberapa saya jadikan referensi saya, di mana di dalam tata bahasa kita berangkat dari di sini saya akan memulai pertama dari bahasa yang digunakan oleh Yesus sehari-hari, kemudian yang kedua adalah dari historis, dari sejarah ya. Nah, pertama dari bahasa sehari-hari terbukti bahwa Nabi Isa dan Yesus Kristus adalah satu pribadi yang sama. Sahabat Siloam TV, kita sudah menyaksikan bersama video dari Aristo, di mana dia membuktikan bahwa Yesus dan Isa itu adalah satu orang yang sama, bukan dua orang yang berbeda. Dan dia membuktikan itu dari kajian linguistik, itu yang dia sampaikan, atau dari tata bahasa. Kita akan melihat video kedua, di mana dia akan membuktikan bahwa Yesus dan Isa itu adalah satu orang yang sama dari kajian linguistik atau dari data yang sudah dia siapkan tentunya. Dan mari kita lihat apa yang menjadi alasannya sehingga
dari kajian linguistik itu, atau dari hal linguistik ini, tata bahasa ini, atau dari bahasa ini, menjadikan Yesus dan Isa itu adalah satu pribadi yang sama. Mari kita saksikan videonya. Ini kita saya berangkat dari linguistik, Bang ya. Dari Yesus dan Nabi Isa serupa tapi tak sama, berbeda dalam persepsi. Dalam bahasa Ibrani, Yesua. Dalam bahasa Syria, Yesu. Dalam bahasa Inggris, Yesus. Dalam bahasa Indonesia, Yesus. Dalam bahasa Yunani, Yesus. Dalam bahasa Arab, Isa. Satu orang yang sama. Pertanyaan saya sama Abang, Abang pilih dari keenam ini, mana yang benar? Satu orang yang sama bagaimana? Wah, ini saya menggunakan bahasa Isa. Dia menjadi Nabi Isa bukan karena translate dari bahasa Yunani ke bahasa Arab, bukan. Kamu kira itu ditranslate? Tidak. Atau dimualafkan Yesus menjadi Nabi Isa? Tidak. Nah, jadi dari kajian linguistik yang disampaikan oleh saudara Aristo, bahwa dia mengatakan bahwa Yesus dan Isa itu sama karena dari penyebutan nama tentunya. Di mana nama itu dia menyajikan dari bahasa aslinya, kemudian dia juga menyampaikan dari bahasa Indonesianya, dari bahasa Inggrisnya, kemudian dari bahasa tentunya bahasa Arab itu sendiri yang disebut sebagai Isa. Nah, untuk melengkapi data itu, maka kita akan melihat video yang ketiga sebelum saya menyampaikan analisa saya. kalau begitu saya subscribe dulu ya. Saya subscribe, nanti Abang sanggah. Bang Rudi Yohanes ya. Yang di atas ini adalah Alkitab Kristen di Arab. Ya. Alkitab Kristen orang-orang Arab yang ada di Yordania sana. Dan ini adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 253. Ya. Kristen orang-orang Arab, Matius pasal 1 ayat yang ke-1, mereka menyebut Yesus dengan kata Isa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 253 menyebut dengan kata Isa. Apakah Kristen, apakah Kristen di Arab sana tidak benar? Lebih benar Kristen, saya sebut karena Bang Rudi Yohanes orang Batak. Apakah lebih benar Bang Rudi Yohanes seorang Kristen yang ada di tanah Batak daripada Kristen yang ada di tanah Arab sana? Yang kita lihat dari pembuktian Aristo bahwa dia menyajikan di mana terdapat Matius di sana dan Al-Baqarah. Di mana di Matius di sana disebutkan bahwa Kristen orang di Arab itu menyebutkan nama Yesus itu dengan Isa. Demikian juga di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tentunya mengatakan bahwa itu adalah Isa. Jadi Isa di dalam Matius dengan Isa yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, dia berpendapat itu adalah satu pribadi yang sama. Maka dalam persoalan ini saya akan mencoba membukakan akan pemahaman ini. Apa yang menjadi sanggahan dari Pak Rudi Yohanes tentang apa yang disampaikan oleh Aristo mengenai hal linguistik itu adalah bahwa dia mengatakan Yesus itu tidak menjadi Isa karena translate atau karena tata bahasa dalam penyebutan yang disebutkan oleh Aristo tadi. Tetapi yang menjadikan Yesus itu dengan Isa adalah sama. Kalau mau disamakan, maka dia harus ada latar belakang yang sama. Artinya dari orang yang sama, dari suku yang sama, dan kemudian cara lahirnya juga harus sama. Tetapi kalau itu berbeda, maka itu adalah dua orang yang berbeda. Maka saya melihat di sini bahwa apa yang disampaikan oleh Aristo ini adalah satu data yang tidak cukup kuat untuk mendukung bahwa Isa itu adalah Yesus. Kenapa? Karena dalam penyebutan itu tidak otomatis menjadikan Yesus itu sebagai Isa.
Sebab kalau kita lihat dari tata sejarah di dalam dunia ini, maka bagaimana kehadiran Isa yang disebutkan oleh Aristo itu dan Yesus itu adalah dua orang yang berbeda. Dan kemudian ketika dia menyajikan antara penyebutan di dalam Matius Isa dan di Al-Baqarah Isa, itu tidak juga menjadi satu data pendukung yang pasti untuk menyamakan antara Isa dan Yesus. Kalau kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Isa yang ada di dalam Matius oleh orang Arab, itu bukanlah Isa yang ada di Al-Quran. Kenapa? Karena Isa yang dimaksud itu adalah Isa Yesus ini, bukan Isa ada di surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena orang Kristen di Arab lebih dulu ada daripada kitab Al-Baqarah atau daripada kitab Al-Quran. Maka ketika mereka memanggil itu sebelum Al-Baqarah ini ada, sebelum kitab Al-Quran ada, maka yang dimaksud oleh Isa di orang Arab itu bukan yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ini. Tetapi kalau kita melihat dalam hal ini, bahwa di mana kekristenan di Arab itu sudah ada lebih dulu, jauh sebelum Islam menjadi sebuah agama, jauh sebelum Islam memiliki kitab, jauh sebelum Islam memiliki nabi. Jadi mereka sudah terbiasa menyebutkan nama Isa. Maka Isa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak juga menunjukkan bahwa Isa yang ada di dalam Matius. Ini dua hal yang berbeda. Karena kenapa? Cara kedatangannya itu berbeda. Itu yang menjadi soal di sini. Artinya bahwa di mana kitab Matius sudah ada lebih dulu yang sudah saya sampaikan tadi. Dan oleh sebab itu, maka apa yang dikatakan oleh Aristo dibatalkan dengan sendirinya. Kenapa? Karena orang Arab sudah memanggil Isa duluan, baru Al-Quran ada. Maka penyebutan yang ada di dalam Isa yang terdapat di Al-Baqarah itu tidak menyamakan dengan Isa yang ada di dalam Matius. Dan oleh sebab itu, maka apa yang terjadi di dalam kitab Al-Baqarah ini adalah terdapat nama Isa, itu bukan berarti Yesus. Tetapi nama Isa yang ada di dalam Al-Baqarah ini atau di dalam Al-Quran ini adalah nama yang mengikuti atau adalah nama yang terdapat di dalam kitab Matius. Maka apa yang terdapat di dalam kitab Matius itu juga tidak serta-merta menjadikan bahwa sama dengan yang ada di dalam kitab Al-Baqarah. Karena alasannya tadi adalah buku Matius lebih dulu ada jauh sebelum Al-Quran ada pada abad ke-7. Dan oleh sebab itu, maka hal ini saya kira bahwa apa yang menjadi alasan dari Aristo menjadi gugur dengan sendirinya. Sampai kita ketemu pada video berikut tentang analisa perdebatan ini. Tuhan memberkatimu. Saya bawa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.